Jepang krisis beras guys. Aku lagi di swalayan dan aku mau nunjukin kalau stok beras di Jepang itu lagi menipis guys. Rata-rata di swalayan Jepang saat ini stok berasnya habis. Nih, habis guys. Ini stok beras. Biasanya beras di stoknya ditaruhnya di sini, tapi sekarang itu nggak ada. Aku mau beli beras juga bingung. Jepang krisis beras guys. Pertengahan bulan September tahun 2024 di Jepang itu memasuki akhir musim panas. Udah memasuki akhir musim panas. Jadi di sini udah nggak begitu panas saat ini ya. Ada yang udah panenan, ada yang belum panenan. Mirisnya di Jepang saat ini, di saat padi-padi di Jepang itu udah mulai pada panenan, tapi harga berasnya di swalayan Jepang itu malah melambung tinggi guys, mahal banget. Ini udah pada panenan, sebentar lagi mungkin yang ini juga panenan guys. Ini yang ini, tapi nggak tahu kapan panenannya. Ini udah mulai kuning. Nih. Dulu aku bisa bilang kalau di Indonesia harga beras itu gila-gilaan ya, tapi sekarang malah di Jepang, giliran di Jepang yang harga berasnya itu naik gila-gilaan. Dulu aku kalau beli beras itu dengan harga 1.900-an atau 1.800-an itu yang paling murah untuk kemasan 5 kg. Tapi sekarang untuk kemasan yang sama dengan barang yang sama 5 kg itu harganya bisa di atas 2.300. Jadi naiknya cukup gila, cukup ekstrim. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena berita-berita buruk dari Jepang sejak bulan-bulan kemarin yang pernah terjadi gempa dan katanya bakal ada gempa susulan yang lebih besar. Jadi masyarakat itu berbondong-bondong, atau kasarannya itu wong Jepang itu pada panik buying. Jadi nggak cuma di Indonesia aja yang kadang-kadang itu ada panik buying, di Jepang juga kadang orang-orang bisa termakan hoax ya, termakan hoax karena ada berita miring, kemudian itu masyarakatnya itu mulai berburu bahan-bahan makanan, apalagi bahan pokok, khususnya bahan pokok seperti beras. Hingga saat ini harga beras melambung tinggi dan stoknya itu juga nggak ada guys. Stoknya sama sekali nggak ada. Jadi kalau aku pergi ke swalayan Jepang saat ini itu beras, stok beras di swalayan di rak-raknya itu kosong. Parah banget guys, yakin. Hingga kadang aku orang duwe beras itu bingung ya. Orang duwe beras, stok nang swalayan itu kosong, mau makan apa gitu. Ya kalau mahal nggak apa-apa, nggak mahal nggak apa-apa, naik nggak apa-apa, yang penting itu stoknya ada. Lah ini udah harganya mahal, stoknya nggak ada. Itu gimana guys? Kita mau makan apa di Jepang ini? Apa ya orang-orang asing kayak saya ini mesti swasembada beras sendiri, harus nanam beras sendiri, nanam cabai sendiri, nanam sayur sendiri itu ya, agar kita nggak kemakan kenaikan harga. Karena harga-harga di Jepang saat ini tuh lagi melambung tinggi banget guys, mundak kabeh hargane. Sedangkan gajiku itu di Jepang itu nggak naik-naik. Jadi jangan dikira kerja di Jepang itu enak ya. Kerja di Jepang itu gaji nggak pernah naik, harga barang-barang naik, tagihan listrik naik, tagihan air naik, tetek bengek segalanya naik, tapi gajinya tetap gajinya orang asing, gaji standar orang asing. Nih, ini bentar lagi mau pada dipanenin. Semoga aja setelah panen raya ini itu harga beras di swalayan dan stoknya itu ada lagi lah ya gitu. Jadi kita ini yang warga asing yang nggak punya padi sendiri, yang nggak punya beras sendiri, itu bisa makan beras, bisa ikutan merasakan harga beras murah gitu ya. Ini serius guys, Jepang krisis beras. Ini lagi nggak ada yang manen, mungkin karena ini hari Minggu guys.
Jadi petani-petani di sini pada libur. Gini, menurutku panenan kali ini itu nggak merata ya, nggak serentak. Biasanya kalau di Jepang itu panenan itu serentak. Mungkin karena ini banyak yang dipanen awal gitu ya. Jadi untuk menutupi stok-stok beras yang saat ini itu kosong di Jepang itu ya, mungkin jadi banyak sawah-sawah yang dipanen awal, belum terlalu tua itu udah pada dipanenin. Kalau tak sawang itu dari kemarin itu nyicil banyak yang 1 kotak dipanen gitu ya. Jadi kayak panen awal, nggak sesuai schedule karena kondisi dari perberasan di Jepang itu sedang darurat mungkin. Jadi banyak banyak sawah-sawah yang udah pada dipanen duluan. Ini udah dipanen lebih awal ini. Ini yang belah sini udah pada tumbuh lagi tunas-tunas barunya. Ya gini guys, krisis beras bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi di Jepang juga terjadi krisis beras. Aku yang ngerasain sendiri, pengen belanja beras di supermarket itu stoknya nggak ada. Udah jauh-jauh ngontel dari desa, dari apartemen ke swalayan berharap bisa beli beras pulang buat makan. Itu malah nyampe swalayan stok berasnya itu habis banget langsane guys. Yakin orang anak stok beras nang rumah, begitu mangkat aring nang swalayan stok berasnya habis, kemana-mana habis. Utang aring kancane bayar rikuh, kancane be ngolet beras kangelen, pada guling ngolet beras nang swalayan enggak nih, nembung utang aring kancane. Ya karuan sih diwai, tapi angger stok beras nang swalayan enteng, angger aku nyilih kancaku terus ya pada sili-silian kok, angger enteng bareng berarti nangis bareng gitu guys. Nih ini udah pada dipanen, ini udah pada dipanen. Itu yang sebelah sana udah cukup lama panennya, ini baru-baru kemarin kayaknya. Jadi nggak serentak guys ya, ada yang udah dipanen, ada yang belum dipanen. Kita survei lagi ke sebelah sini, kita lihat kondisi sawahnya. Pertanyaanku itu kenapa di Jepang bisa sampai kekurangan stok beras? Apakah di Jepang nggak ada impor, atau ini cuma akal-akalan konspirasi dari pemerintah Jepang dengan meniadakan stok beras hingga nanti pemerintahnya bisa impor beras dengan alasan stok beras di Jepang itu berkurang, sehingga pemerintahnya itu bisa impor beras kayak di negeri Konoha. Aku bilang negeri Konoha, beras dilangkain, kemudian pemerintahnya itu rame-rame impor beras. Sing sugih, sing tukang impor di komisi, rakyatnya sing nangis menjerit, harga beras melambung tinggi. Sing nang duran pada cegang leha-leha njekel duit komisi impor beras miliaran bahkan triliunan. Ini belum dipanen, mungkin besok-besok, beberapa hari lagi bakal dipanen. Jepang darurat beras. Bang, kan abangnya punya bos di Jepang, punya satso di Jepang, punya bos gitu ya. Kenapa nggak minta sama bosnya atau minta dibeliin bosnya gitu? Walah guys nih, tak ceritain ya. Bos di Jepang itu gimana ya? Kelihatannya orangnya ramah, ramah-ramah. Kalau ngomong halus-halus, tapi di balik itu semua itu ada suatu, kayak menurutku itu ada satu sifat kekejaman yang mungkin benar kalau penjajah Jepang itu dulu kejam-kejam itu ya. Aku yakin, soalnya sampai saat ini aku masih bisa merasakan, walaupun di balik keramahan
orang-orang Jepang, pekerja-pekerja Jepang itu kelihatannya ramah-ramah, kalau ngomong itu sopan-sopan. Tapi di baliknya itu ada suatu apa ya? Aku ambil contoh aja, bosku. Gini ya, pantasnya kalau di Indonesia itu kan seorang bos punya anak buah itu ya, perusahaan pribadi gitu ya. Punya anak buah, paling nggak anak buahnya dibeliin apalah. Datang pertama kali itu dikasih beras gitulah ya. Baru jauh-jauh datang dari Indonesia ke Jepang. Insya Allah kemungkinan itu nggak banyak yang nggak bawa duit. Itu ya mbok, sekali-kali itu dalam hatiku itu ya bos, sekali-kali aku baru berangkat ke Jepang itu disuplai dulu lah, dikasih beras dulu 55 kilo gitu ya. Harapanku sih ya dulu dari awal magang sampai kemarin aku berangkat TG itu, aku berharap kalau pas berangkat pertama kali aku itu dikasih beras dulu sama bosku itu ya, dibeliin beras lah 5 kilo aja, itu aku udah seneng, udah bunga banget, bakal tekal malam seumur hidup bahwa bosku itu wong apik, wong apikan gitu ya. Tapi nyatanya enggak guys. Dulu waktu Kensu saya, waktu aku umur masih 22 tahun dan itu ke Jepang itu modal dengkul gitu ya. Itu datang ke sini dijemput sama bos di bandara, nggak dibeliin apa-apa sama sekali guys. Jangankan disuplai beras buat makan beberapa hari gitu ya, buat anak 3 itu, buat anak sekamar gitu ya, ini tak beliin beras 5 kilo buat kamu makan bareng-bareng gitu ya. Itu enggak guys, boro-boro guys, nggak dibeliin apa-apa. Dikiranya kita berangkat ke Jepang itu bawa duit banyak gitu ya. Ya mereka tahu kita nggak bawa duit banyak, tapi boro-boro mau beliin kita kayak makanan gitulah ya, kayak beras. Pokoknya itu beras ya buat makan gitu ya. Jadi besok mau makan apa itu kita nggak bingung. Tapi itulah bos Jepang. Bos Jepang itu nggak seperti yang kalian kira bahwa orang Jepang kaya-kaya terus datang ke sini itu nanti disuplai beras sama bosnya, dibeliin ini itu makanan gitu. Enggak guys, bos Jepang itu pelit ngadu bilah. Pelit ndalit orang ngadu bilah. Intinya wong Jepang itu mempekerjakan kita orang Indonesia itu, yang penting kamu datang ke sini tujuannya mau kerja, ya udah, kamu mau makan nggak makan itu terserah urusan kamu. Yang penting aku itu udah kasih kamu gaji gitu ya, terserah kamu mau makan atau enggak, itu terserah kamu. Ya emang bener guys, itu kalau kita udah terima gaji. Tapi kalau awal-awal itu kita sama sekali nggak disupport sama bosnya, dibeliin beras itulah. Mungkin karena aku orang Indonesia yang udah biasa kayak gitu ya, udah biasa dapat bansos gitu ya. Jadi begitu datang ke Jepang sini sama sekali nggak dikasih bantuan sama bos, sama user, sama penggunaku itu. Aku rasain itu, wah wong Jepang kok pelit banget gitu ya, buat beliin beras buat anak 3, buat anak buah baru itu kok sama sekali nggak mau keluar duit. Paling beras berapa sih guys? 5 kilo itu cuma 100.000. Tapi bos Jepang ya gitu, mereka perhitungan banget guys, perhitungan. Jangan dikira bos Jepang itu baik-baik, suka ngasih, itu enggak guys, enggak, sama sekali enggak. Coba aku sekarang tanya sama teman-teman semua yang Kensu atau yang TG yang sekarang berada di Jepang, apakah kalian pernah dibeliin beras sama bos kalian sekedar 5 kilo aja dalam 1 tahun, atau sejak berangkat sampai detik ini, apakah kalian pernah dibeliin beras gitu buat makan? Coba aku tanya. Kalau ada, coba kasih komentar. Kalau nggak ada, coba kasih komentar juga. Aku pingin tahu gimana kondisi kalian, bagaimana persepsi kalian tentang orang Jepang gitu ya. Itu mungkin tadi persepsi pribadiku, penilaian pribadiku tentang orang Jepang. Mungkin beda dengan kita yang orang-orang Indonesia yang kalau ada itu suka sering ngasih ya, sering sodakoh lah, cara bahasa Jawa ini itu sodakoh. Itu karena di ajaran Islam itu ada yang namanya sodakoh. Itu emang ajaran bagus. Dan lain pula dengan Jepang. Mungkin bos Jepang itu bisa tak bilang pelit itu karena ya satu, di ajaran agamanya wong Jepang mungkin nggak ada yang namanya sodakoh, nggak ada yang namanya zakat. Berat 2,5% dari harta kalian itu milik orang-orang miskin. Jadi
Kenapa? Kenapa itulah alasan kenapa mungkin bos-bos Jepang, bosku termasuk bosku itu pelit, nggak pernah ngasih apa-apa ke orang-orang miskin kayak orang-orang Indonesia gitu ya. Ya karena di ajaran mereka itu nggak ada yang namanya sodako, yang ada itu malah pajak. Kalau pajak wajib mereka bayar, tapi kalau sodako itu nggak perlu gitu, karena ya di ajaran agamanya itu nggak ada yang, mungkin nggak ada yang namanya sodako gitu ya. Ini padinya udah kuning semua, tapi juga belum dipanen. Mungkin yang punya orang kaya. Biasanya yang panenan keri-kerian itu wong-wong sugih. Parine wong-wong sugih jadi lah mencorna kayak nanti kuning. Ini juga belum dipanen. Nih, satu rumah isinya 2 mobil. Di komplek sawah sini juga kebanyakan belum pada dipanen, guys. Udah kuning-kuning banget padahal. Tapi ada sih yang udah, ada beberapa kotak sawah yang udah pada dipanen. Kita lewat sini. Ini petani-petani Jepang naik ngontrol sawahnya nggawane mobil. Karena galengane amba, galengan sawahan Jepang bisa ngopapasan mobil karo motor. Lumayan lebar ya. Ini yang udah dipanen. Kayaknya nembe wingi guys, nembe wingi dipanen aja nih. Ini urung pantas dipanen kalau ini. Ini baru kemarin sepertinya. Perlu diketahui, di Jepang nggak ada yang namanya orang ngasak. Tahu ngasak nggak guys? Ngasak itu kalau di Indonesia itu kalau ada orang panen gitu ya, dia nggak mbawon, dia nggak derep, tapi dia ngikutin orang derep, di bawahnya ngambilin pritilan-pritilan padi yang jatuh, yang nggak diambil sama orang-orang derepnya, itu dikumpulin satu-satu. Itu kasihan kadang lihat orang kayak gitu. Kadang orang-orang kayak gitu, orang miskin yang sama sekali nggak punya sumber pangan ya, nggak punya beras, nggak punya padi, mangane duit siki enteng gue mangan, ngesuk bingung mangan apa gitu. Banyak di Indonesia guys. Ini petani Jepang lagi ngarit guys, lagi ngarit galengan pinggir-pinggir sawah. Ngaritnya pakai mesin potong. Ini jenis irigasi di Jepang itu kayak gini. Airnya keluar sendiri, canggih ya. Itu sistemnya kayak apa aku juga nggak tahu. Bisa air bisa keluar sendiri dari
tempat-tempat kayak gini, dari lubang-lubang kayak gitu. Nih, setiap sawah per kotak ada sistem irigasi yang kayak gitu sama. Itu bisa keluar airnya sendiri kayak tadi. Ini juga. Ini mungkin dikeringin sawahnya, sebentar lagi mau dipanen, jadi dibiarin kering biar mesin mesin kombinya itu enggak nyungsep ke lumpur, jadi dikeringin. Nek esuk adem, nek awan panas pol guys. Kalau pagi udah mulai dingin, tapi kalau siang ini panas pol, panas. Itu yang lagi tak syuting itu pemandangan desa Jepang guys. Itu kalau desa Jepang itu kalau tak analisa, kenapa kok bisa terlihat asri banget gitu ya. Ternyata yang menurutku yang membuat kondisi desa itu seperti bener-bener alami, seperti asri, itu kondisi hutannya guys. Kalian lihat di belakang-belakang desa itu hutannya rapat gitu ya, nggak ada tanah hutan atau tanah perhutani gitu ya yang digundulin sampai gundul kelihatan tanahnya, itu nggak ada ya, jarang. Rata-rata hutannya ditumbuhi dengan pohon-pohon besar. Jadi kalau dilihat dari jauh kayak gini itu keren guys ya, yakin keren. Aku terheran-heran sama kondisi desa Jepang ya, karena itu keren guys. Kalau jalan-jalan di Jepang itu view-nya itu keren, pemandangannya keren banget. Salah satunya ya karena di balik desa itu ada hutan-hutan lebat gitu ya. Oke, jadi kayak gitu aja video kita kali ini. Ini aku masih di areal persawahan. Aku habis beli minuman, haus guys, panas banget. Kondisinya hari ini panas banget. Jadi kayak gitu kondisi saat ini di Jepang. Di Jepang itu lagi paceklik beras, lagi krisis beras. Jadi nggak cuma di Indonesia aja yang harga beras itu naik gila-gilaan. Di Jepang juga harga beras naik gila-gilaan. Apalagi buat aku kayak orang asing yang gajinya kecil di Jepang itu ya, itu mencekik leher banget guys. Jadi kayak gitu aja video kita kali ini. Buat teman-teman yang nonton video ini sampai selesai, tak doain semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan rezekinya lancar, amin. Oke, jadi kayak gitu aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.